Bertahan hidup di desa saat sumber daya alam semakin menipis. Hidup di desa selama ini identik dengan kesederhanaan, udara segar, serta kedekatan dengan alam. Namun di banyak wilayah pedesaan, sumber daya alam yang dulu melimpah kini mulai menyusut drastis. Sungai yang dulu penuh ikan kini nyaris kosong. Kebun buah hanya tinggal pohon tua warisan nenek moyang, tanpa generasi. Burung dan satwa liar yang dulu meramaikan alam desa, kini perlahan menghilang karena perburuan liar dan habitat yang rusak. Fenomena ini menunjukkan bahwa kehidupan desa tidak lagi bisa hanya mengandalkan apa yang ada, tanpa perawatan dan pembaruan. Krisis yang terjadi di desa. 1. Ikan di sungai habis. Akibat overfishing, racun, atau limbah rumah tangga yang dibuang ke aliran sungai. Banyak anak muda desa lebih memilih beli ikan laut dari penjual keliling ketimbang memancing atau budidaya. 2. Kebun buah tak lagi produktif. Kebanyakan pohon buah adalah peninggalan generasi sebelumnya, tumbuh dari biji, bukan okulasi. Produktivitas rendah dan masa panen tidak teratur. Tidak ada usaha generasi dengan teknik cangkok atau peremajaan kebun. 3. Burung dan satwa liar menghilang. Burung banyak diburu untuk peliharaan. Satwa seperti rusa, babi hutan, atau terenggiling menjadi langka karena perburuan dan kehilangan habitat. Hutan desa makin terfragmentasi oleh ladang dan pembangunan. Mengapa ini mengkhawatirkan? Desa tanpa sumber daya alam berarti ketahanan pangan terganggu, pendapatan alternatif menghilang, ikan, madu hutan, buah liar. Anak muda tidak tertarik tinggal di desa karena tidak melihat masa depan. Ketergantungan pada luar desa meningkat, baik untuk makanan maupun pekerjaan. Strategi bertahan dan solusi. 1. Revolusi pertanian dan perkebunan desa. Tanam ulang pohon buah dengan sistem okulasi dan cangkok agar cepat berbuah dan produktif. Ciptakan kebun campuran, buah musiman, tanaman rempah, sayur-sayuran, dan tanaman keras. Kampanye, satu rumah satu pohon produktif. 2. Budidaya perikanan skala rumah. Manfaatkan kolam kecil atau drum bekas untuk budidaya ikan lele, nila, atau gabus. Ajari anak muda budidaya sistem bioflok atau aquaponik sederhana. 3. Konservasi dan edukasi alam. Edukasi bahwa burung bukan untuk ditembak, tapi dilestarikan. Bentuk kelompok pengamat satwa atau pelestari burung. Kembangkan ekowisata desa berbasis konservasi. 4. Peluang ekonomi baru. Jual hasil kebun dan produk olahan secara online, dodol durian, keripik pisang, madu liar. Buat konten edukasi dan petualangan alam desa untuk YouTube atau media sosial. Pelatihan warga untuk membuat pupuk organik, pakan ikan sendiri, dan mengolah hasil bumi. Penutup, desa butuh inovasi, bukan nostalgia. Desa tidak bisa hidup hanya dari warisan alam masa lalu. Diperlukan kesadaran generasi muda untuk merevitalisasi potensi desa dengan pendekatan modern namun tetap bijak terhadap alam. Jika tidak, dalam 10-20 tahun ke depan, desa bisa jadi hanya tinggal nama tanpa kehidupan. Dengan kolaborasi warga, teknologi sederhana, dan rasa cinta terhadap tanah sendiri, desa bisa kembali jadi tempat tinggal yang mandiri, lestari, dan layak huni.